أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka Allah akan ciptakan jalan yang menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama-tama jelas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya ketika kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita, menambah perbekalan kita sebelum menghadapi sebuah hari yang tidak ada manfaatnya harta maupun keturunan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, itu adalah kenikmatan yang sungguh luar biasa. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih berada di waktu-waktu mulia, masih di bulan Dzulhijjah. Betul, 10 hari pertama sudah berlalu, sebagaimana hari-hari tasyrik pun sudah berlalu. Hanya saja bukan berarti waktu yang utama itu berakhir, bukan berarti waktu yang utama itu telah usai. Karena kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah adalah satu dari 4 bulan haram, di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kita pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan hari-hari ini dengan tetap beramal soleh dan istighfar serta taubatlah atas dosa. Dan ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada makhluk jika ini berkaitan dengan hak makhluk.
Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita di yang tersisa di bulan Dzulhijjah. Dan masih cukup banyak, masih kurang lebih 16 atau 15 hari lagi. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua dan keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama bab kesabaran dengan hadis Abdullah bin Abbas, hadis yang menarik, ringan, contoh dan praktek real, jauh dari teori-teori yang ribet, tapi dalam dan bisa langsung kita amalkan jika Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Hadis yang ke-50, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua, orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin. Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah merahmati beliau dan ayah beliau. Qala qadima Uyainah bin Hisan fanazala ala ibni akhi Al-Hur bin Qais. Seseorang yang bernama Uyainah bin Hisan itu datang dan mengunjungi sepupu beliau, mohon maaf, keponakan beliau, ibnu ala bani akhi, keponakan beliau yang bernama Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafari alladhina yuninihim Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan Al-Hur bin Qais ini salah satu sekelompok orang yang dekat dan didekati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi orang-orang yang Umar inginkan dekat dengan beliau. Jadi ada orang-orang yang Umar tuh ingin mereka berada di sisi beliau. Siapa orang-orang tersebut? Mari kita simak, ini menarik. Wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu ta'ala an wa musyawaratih kuhulan kanu atau syubbana. Dan pada saat itu qari adalah sahabat-sahabat yang duduk di majelis Umar bin Khattab dan menjadi teman diskusi beliau dan musyawarah beliau, baik qari yang sudah senior, tua, sepuh, maupun anak-anak muda. Dan qari yang dimaksud dalam hadis ini dijelaskan sebagian para ulama adalah ulama al-ubad, ahli ilmu yang ibadahnya bagus, ahli ilmu yang ibadahnya bagus. Berarti salah satu dari mereka adalah Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an.
beliau menginginkan yang berada di dekat beliau adalah ulama yang ibadahnya kuat. Ulama yang ibadahnya kuat. Dan merekalah yang bersama dengan beliau dan bermusyawarah dengan beliau. Dan Umar tidak tidak menentukan batas umur. Jadi baik yang udah senior, yang udah sepuh, udah tua, maupun yang masih muda. Pokoknya punya ilmu, ibadahnya bagus, dekat sama Umar bin Khattab. Dan Umar ingin dekat dengan mereka. Jadi Umar nggak jual mahal juga. Saya pengen mereka tuh ada di sisi saya. Dan ini pelajaran besar bagi kita jamaah. Pelajaran besar. Makanya para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Sulaiman mengatakan wa hakadha yanbaghi likulli amirin aw khalifatin an yakuna julasa'uhu salihin. Dan begitulah sepantasnya seorang pemimpin atau khalifah atau tokoh itu teman-teman duduknya, sahabatnya, teman diskusi dan musyawarahnya itu orang-orang saleh. Karena apabila teman duduknya atau teman musyawarahnya itu tidak saleh, halaka wa ahlakal ummah, dia akan hancur dan dia akan menghancurkan umat. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Ketika kita bersahabat, pastikan orang-orang yang terdekat kita itu mencintai ilmu, talibul ilm. Oke, kita bukan ulama, tapi paling nggak penuntut ilmu lah, dan berusaha mengamalkan ilmunya. Berusaha mengamalkan ilmunya. Kalau itu cara kita bersahabat, kita mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jangan cari yang maksum, nggak ada orang yang maksum. Jangan cari sahabat yang nggak pernah salah. Anda nggak akan pernah punya sahabat. Jangan cari sahabat yang nggak pernah tergelincir. Mana ada orang seperti itu. Tapi cari sahabat yang berusaha menjadi penuntut ilmu, cinta dengan ilmu. Punya hubungan khusus dengan Al-Quranul Karim. Dan berusaha mengamalkan ilmunya. Itu konsepnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan ini real makanya. Ini real. Makanya karena di sini tuh bukan teori-teori lagi. Umar tuh nyari yang begitu. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kalau kita ingin jadi orang baik, ini salah satu caranya. Ini salah satu metodenya. Cari sahabat, teman jalan yang mencintai ilmu, penuntut ilmu, rajin datang kajian, rajin belajar, belajarnya serius gitu ya. Walaupun tetap orang awam, tapi punya semangat. Dan yang kedua, berusaha mengamalkan ilmunya dengan segala keterbatasan.
kalau kita dapatkan, maka itu kebaikan yang besar. Dan itulah metode Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena kalau cuman jago bicara yang manis, yang enak, orang seperti itu cukup banyak. Tapi lihat aja, dia belajar terus dia amalin nggak tuh ilmu? Sekali lagi, berusaha diamalkan tidak? Kalau berusaha diamalkan, jadikan sahabat. Tapi kalau cuman datang bareng ke kajian, setelah selesai ya makan-makan, ketawa-ketawa lagi, ngakak-ngakak lagi, lisannya nggak dijaga lagi, terus melalaikan sholat, pembicaranya hanya dunia, hati-hati. Hati-hati. Terus dari sini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita ingin bermusyawarah, bertukar pikiran, maka bermusyawarah dengan orang yang punya ilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya dengan segala keterbatasan. Dan itulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, punya ilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya. Mau dia orang tua atau anak muda, kan kuhulan kanu au syubbana. Mau dia orang tua atau dia anak muda, punya ilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya. Punya ilmu, berusaha mengamalkan ilmunya. Punya ilmu, berusaha mengamalkan ilmunya. Ada orang kayak gitu, jadikan teman diskusi. Musyawarahkan banyak hal dengan dia. Dengar nasihat-nasihatnya. Perhatikan intuisinya. Pertimbangkan firasatnya. Umar musyawarah dengan orang-orang seperti itu. Musyawarah dengan orang-orang seperti itu. Ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Itu penting. Ada orang-orang kayak gitulah yang membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan kesimpulan terbaik atau keputusan yang terbaik. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Ini contoh misal surat Al-Anfal 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Allah akan berikan furqan kepada kalian. Apa itu al-furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesuatu yang membedakan antara hak dan yang batil. Jadi orang yang bertakwa itu dikasih hal atau kemampuan seperti itu, membedakan antara hak yang batil. Dan pasti banyak lagi. Jadi mereka yang paling layak dijadikan teman diskusi, teman musyawarah,
Begitu ada masalah, kita musyawarah. Gimana dong persoalan? Itu yang Allah janjikan. Anda bertakwa, ya ja'alakum furqana. Allah akan kasih furqan buat Anda. Allah akan kasih furqan buat Anda. Membedakan mana yang hak dan yang batil. Bisa melalui ilmu, dalil, atau firasat, intuisi, atau pengalaman, dan seterusnya. Makanya lihat bagaimana jitunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam bersikap. Jadi Umar tuh radhiyallahu taala anhu udah orangnya masya Allah, udah ilmunya dalam, mateng, ibadahnya kuat, firasatnya tajam, sampai Nabi SAW mengatakan laukana ba'di nabiyun lakana Umar, kalau ada Nabi setelahku orangnya itu Umar radhiyallahu ta'ala, karena firasatnya itu tajam banget. Dan berapa kali kan Umar berpandangan Allah benarkan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam khamar, Umar kan minta tolong diharamkan sama Allah. Udah orangnya radhiyallahu ta'ala paket komplit ya, sahabat-sahabatnya begitu, kurok. Jadi yang mengitari Umar bin Khattab adalah orang-orang yang berilmu dan rajin ibadah. Berilmu dan rajin ibadah. Berilmu dan rajin ibadah. Bagaimana nggak dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berilmu dan rajin ibadah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan pelajaran besar bagi kita. Allah ta'ala bisa. Kita lanjutkan. Faqala Uyainah li ibni akhi, ya ibni akhi, laka wajhun 'inda hadzal amir, fasta'dhin li 'alayh. Maka berkatalah Uyainah kepada keponakannya. Siapa namanya keponakannya? Al-Hur bin Qais. Ya ibna akhi, laka wajhun 'inda hadzal amir. Wahai keponakanku, engkau itu punya kedudukan di sisi Amirul Mukminin, di sisi Umar bin Khattab. Saya tahu engkau tuh punya kedudukan. Umar tuh senang sama engkau. Engkau tuh punya tempat di hati Umar. Fasta'dhin li 'alaih. Tolong mintakan izin sehingga aku bisa ketemu dengan beliau, bisa bicara dengan beliau. Lalu kata Al-Hur dalam riwayat, sa'asta'dhinu laka 'alaih. Kata Hur, saya akan mintakan izin untuk engkau. Saya akan mintakan izin untuk engkau. Fasta'dhan. Lalu benar Hur meminta izin sama Umar. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ini ada Om mau ketemu gitu loh. Mau ketemu antum, mau ketemu engkau. Boleh enggak? Ini saudaranya ayah nih gitu misalnya. Beliau ingin ketemu. Fa'adzina lahu Umar, dan Umar mengizinkan. Umar mengizinkan. Jadi benar memang Al-Hur bin Qais itu punya kedudukan. Punya kedudukan. Enggak, bukan orang yang biasa-biasa saja.
diizinkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ada sedikit hikmah. Ini pelajaran bagi kita kalau ingin mendapatkan akses ke seseorang, apalagi orang penting yang sibuk banget dan seterusnya, atau pihak-pihak lain, maka kita harus tahu pintu masuknya ada di mana, atau pintu masuknya itu siapa. Maka kita bisa sampai ke beliau dengan jauh lebih mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja. Makanya kan sebagian iktibas yang digunakan para ulama itu apa? Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke dalam rumah melalui pintunya. Jadi jangan loncat pagar. Loncat pagar itu resikonya besar, tinggi, bisa jadi jatuh. Kalaupun nggak jatuh, kelihatan orang diterakin maling. Kalau dia ingin masuk dari pintunya. Kita ingin ketemu dengan seseorang. Kalau pakai jalur biasa, susah. Aduh, waiting list. Susah deh akses. Tapi kita cari, ini pintunya siapa? Itu cari. Masuk dari situ. Dan pintunya biasanya lebih mudah diakses daripada orangnya. Atau daripada sosoknya, cari pintunya. Oh, ternyata di antara pintunya untuk masuk ke ini si fulan. Oh, deket banget nih. Saya ada niat baik begini. Oh, menarik juga ya. Iya. Saya berharap beliau yang jadi ininya. Beliau yang jadi advisernya, atau beliau yang jadi mentornya dan seterusnya. Oke, saya coba bicara sama beliau. Benar nih? Iya. Besoknya, kayaknya beliau tertarik deh. Besok bisa datang ke kantor. Bayangkan, kita belum minta schedule, dia yang bilang, besok bisa datang ke kantor. Oh, bisa. Masuk dari pintunya. Waqtul buyuta min abwabiha. Dan masuklah ke dalam rumah dari pintu, atau masuklah ke dalam rumah, masuk dari pintunya. Seringkali kita dapat kendala, nggak bisa ketemu A, nggak bisa ketemu B, nggak bisa ketemu C, karena kita nggak masuk dari pintunya. Dia tuh Yaina, pengen ketemu Umar, masuk dari Khur. Engkau kan punya kedudukan, bisa atur waktu nggak? Bisa buat pertemuan saya dengan Umar. Saya akan coba. Minta izin, dikasih sama Umar. Itu hal yang penting. Oleh karena itu, kita perlu tahu pintu-pintu sosok atau tokoh atau orang besar dan lain sebagainya, kalau kita ingin bisa mengakses beliau. Dan itu jauh lebih mudah daripada harus langsung tembus ke beliau atau pakai jalur normal. Dan itu nggak ada masalah. Kita kan punya konsep syafaat kan, isfa'u tu'jaru. Kasih syafaatlah, engkau akan dapat pahala. Allah ta'ala misal. Falamma dakhal, akhirnya bisa ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika Uyainah telah masuk, artinya bertemu dengan Umar. Qal hi ya bin al-Khattab. Hadirin yang Allah muliakan,
uh, hi itu tuh kalimat teguran. Iya benar Khattab. Jadi ternyata Uyainah pengen ketemu negor Umar bin Khattab. Subhanallah. Dan nggak bilang Umar, iya benar Khattab. Misalnya kalau bahasa kita apa? Wahai anaknya Khattab gitu loh. Jadi nggak bilang Umar, anaknya Khattab. Iya benar Khattab. Wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu fina bil adl. Demi Allah, engkau tuh kalau ngasih nggak banyak, dan engkau tidak memutuskan hukum di tengah-tengah kita dengan adil. Allahu Akbar. Umar bin Khattab divonis demikian. Divonis demikian. Padahal kita tahu bahwa beliau simbol keadilan. Ikonnya pemimpin adil kan diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tawadhu'nya luar biasa. Low profile. Takut sama Allah. Umar bin Khattab dibilang gak adil. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak memberikan hak secara banyak, pelit gitu, kikir, atau dugaan-dugaan yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Masya Allah. Jamaah sekalian, ini pelajaran lagi buat kita. Kita mau sebaik apapun, pasti akan ada sebagian pihak menganggap kita cacat. Pasti akan ada sebagian pihak yang gak suka sama kita. Dan bukan hanya gak suka lalu diam, dia akan bicara dengan kalimat yang menyakitkan, kalimat yang buruk. Dia vonis kita, padahal dia nggak tahu duduk persoalannya apa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi saudaraku yang semoga Allah muliakan, ketika antum berusaha jadi orang baik, antum berusaha jadi orang yang soleh, antum berusaha ramah kepada setiap orang, antum berusaha memberi, nanti tetap akan ada orang yang mengatakan kalimat negatif ke antum. Lihat, Umar berusaha adil seadil-adilnya, tapi tetap aja ada orang mengatakan engkau tuh nggak adil, wahai Umar, nggak adil. Subhanallah. Antum berusaha baik dengan banyak pihak, tapi kan ada yang mengatakan nanti teman-teman antum, lu tuh kaku banget sih, lu jadi orang yang baik dong. Padahal kita udah berusaha, padahal antum tuh udah berusaha baik banget sama banyak pihak, tapi tetap aja dianggap jelek gitu loh. Maka saudaraku yang Allah muliakan, jika antum mengalami hal demikian, jangan shock. Karena ini sudah pola lama. Dan orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita, jauh lebih terhormat daripada kita juga mengalami ujian seperti ini. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan nyebelin gak sih? Udah minta waktu, dikasih waktu, ternyata cuma mau ngomong begini doang.
Kecuali kalau berpapasan aja, nggak minta waktu, udah nggak enak. Kebetulan ketemu, tiba-tiba dia langsung nembak gitu. Ini orang maksudnya apa sih? Ini minta waktu. Bilang ke Hur bin Qais, tolong kasih waktu saya ketemu Umar. Ketika ketemu, bicara, udah nggak manggil, nggak bilang Amirul Mukminin gitu, langsung iya benar Khattab. Gue anaknya Al-Khattab. Padahal dia khalifah. Ini pemimpin. Dan begitulah jamaah sekalian. Ini mengingatkan kita kepada surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Sebagai ujian. Atasbirun, sabar nggak menghadapi mereka? Jadi kalau ke dalam case ini, Uyainah adalah ujian bagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Uyainah adalah ujian bagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menguji Umar melalui Uyainah dengan kalimat seperti itu. Apa tujuannya? Allah berfirman atasbirun. Atasbirun, sabar nggak ngadepin kayak begini? Gimana nih sikapnya nih? Sabar nggak? Wa kana rabbuka basira. Dan Rabbmu maha melihat. Rabbmu maha melihat. Jangan fokus ke orang tersebut yang memberikan komentar negatif kepada Anda. Ingat ke atas. Rabb kita lagi melihat kita. Gimana sikap kita? Sabar apa enggak? Sabar atau tidak? Bagaimana reaksi kita? Yang mentakdirkan ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak akan bisa mengomentari Anda dengan komentar yang buruk kecuali dikehendaki oleh Allah. Kenapa sih Allah kehendaki, Ustaz? Untuk menguji kita. Sabar apa enggak? Sabar apa enggak? Maka mintalah kesabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini selalu terjadi demikian. Antum mau sebaik apapun, mau semaksimal apapun, pasti ada sebagian pihak yang gak suka dan mencari celah untuk menjatuhkan antum. Allah Ta'ala alami sawab. Faghadiba Umar hatta hamma an yuqi'a bih. Maka Umar sempat marah beliau, sampai beliau ingin menghukum nih orang, ingin memukulnya. Gak sopan sama sekali dan gak benar. Kalau benar aja gak sopan cara begini, apalagi ini gak benar. Gak benar. Begitu mau dilakukan, mau dieksekusi, faqala lahul Hur, maka berkatalah Al-Hur bin Qais, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Rasulullah SAW, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf dan ajaklah ke hal yang ma'ruf, yang baik secara syar'i maupun secara urf atau kultur, secara budaya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi tetap mengajak ke hal yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh atau orang yang bersikap bodoh kepada kita, orang yang menggunakan kata-kata bodoh kepada kita, kalimat yang
nggak berkelas, kalimat yang nggak elegan, kalimat yang menunjukkan kualitas itu orang seperti apa. Berpalinglah dari mereka. Surat Al-A'raf ayat 198. Lalu apa kata Al-Hur? Wa inna hadha minal jahilin. Wahai Amirul Mukminin, dan dia ini, orang ini, om saya, itu termasuk orang-orang jahilin. Udah berpaling. Ini pelajaran. Lihat, kalau sahabat kita punya ilmu, jamaah. Kalau sahabat kita ahli ibadah, punya ilmu ahli ibadah, punya ilmu ahli ibadah. Mungkin saat itu kita sedang terpancing. Mungkin saat itu kita sedang terpancing. Tapi mereka akan ingatkan kita. Mereka akan ingatkan kita. Seperti Al-Hur bin Qais. Umar bin Khattab sempat mau marah, tapi diingatkan dengan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Diingatkan dengan surat Al-A'raf ayat 199. Allah mengatakan khudil afwa, maafkan, dan tetap ajak kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 199 ini, Allah meminta Nabi-Nya SAW maafkan, tetap dan ajak kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maafkan, tetap ajak kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan ini pelajaran juga bagi kita bahwa bisa jadi orang yang lebih berilmu, yang lebih mulia, lebih bertakwa, lebih tinggi, itu dalam 1-2 kesempatan bisa miss. Dan diingatkan oleh orang yang ketakwaannya, imannya, ilmunya di bawah beliau. Dan itu biasa aja. Itulah kehidupan. Itulah sisi manusia, sisi humanis kita, yang ada kalanya capek, ada kalanya lelah, ada kalanya letih, dan lain-lain. Terus diingetin. Makanya yang ada sekeliling kita ini harus semangat dengan ilmu dan ibadah juga, sehingga begitu kita miss misalnya, kasih masukan. Umar bin Khattab jelas jauh lebih utama daripada Al-Hur, dan lebih menguasai Al-Quranul Karim daripada Al-Hur bin Qais. Makanya kan Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tadzkir, berilah peringatan, berilah pengulangan, karena peringatan, pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surat Adz-Dzariyat ayat 55. Wa dzakir, berilah peringatan atau pengulangan, karena peringatan dan pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Manfaat. Kan kita bisa lupa, kita bisa khilaf, kita nggak konsen, diingetin, diulang. Oh, iya benar, itu benar. Dan lihat ya,
Ya kalau orang punya ilmu dan punya ibadah, ilmu dan ibadah, ilmu dan amal. Lihat cara bicaranya aja beda. Lihat bagaimana Al-Hur bicara dengan Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Bandingkan dengan Uyainah sebelumnya. Ya bin Al-Khattab, wahai anaknya Al-Khattab. Beda. Karena beliau ini qari minal qurra. Al-Hur bin Qais ini menggabungkan antara ilmu dan ibadah, ilmu dan amal. Cara bicaranya beda. Wahai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, pemimpin orang-orang beriman, dan nggak menggurui, karena beliau tahu ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala, nggak mengatakan, wahai Umar, lupa deh, pasti lupa nih ayatnya deh. Karena Allah mengatakan, coba ingat-ingat lagi. Ya Allah, kayak anak TK digituin. Enggak. Al-Quran mengatakan, Allah berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Al-Araf 199. Dan orang ini termasuk orang-orang jahilin. Titik. Titik. Memberikan masukan, tidak diam, berusaha menenangkan, memberikan nasihat dengan bahasa yang berkelas, dengan bermain cantik, dan tidak menggurui. Bahasanya disesuaikan dengan siapa yang berhadapan dengan beliau pada saat itu, Umar bin Khattab. Ini termasuk orang-orang jahilin. Kadang nggak bisa ditanggapin. Allah mengatakan wa'arid, berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Masya Allah. Al-Hur bin Qais, cara masuknya tuh asik. Tetap kasih nasihat, tapi tidak menggurui, apalagi merendahkan. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, Umar radhiyallahu ta'ala tidak melewati ayat ini ketika dibaca. Maksudnya begitu dibacakan, sami'na wa ata'na wa kana waqafan inda kitabillah. Umar itu berhenti di depan dalil, udah di depan ayat, di depan firman Allah. Dikasih ayat udah diem, udah Umar. Waqafan, beliau akan berhenti jika di hadapannya firman Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak apa-apa. Itu ketika Qur'an membawakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Udah. Gak jadi tuh. Maafkan. Ajak kepada kebaikan dan berpaling. Kita tekankan dulu, ini adalah kaidah dasar menghadapi orang yang bersikap bodoh kepada kita, atau seperti yang dilakukan kepada Umar dalam riwayat ini. Pada dasarnya jangan ditanggapi. Pada dasarnya jangan ditanggapi. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Jangan ditanggapi. Dan untuk tidak menanggapi, kita butuh kesabaran, itu poinnya. Karena nafsu kita pengen gak jawab. Itu udah tabiat manusia tuh. Kan gitu ya. Antum berbuat baik banget,
tiba-tiba ada omongan-omongan negatif ke antum. Itu kalau bawa-bawa nafsu, udah pengen jawab, pengen klarifikasi, pengen ngebantah. Gue pengen lipet nih orang gitu kalau tahan, tahan, tahan. Coba ingat lagi, kita melakukan sesuatu untuk siapa? Apakah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk mencari simpati manusia? Kalau untuk Allah, gak akan berkurang. Mau dikomentarin A, komentarin B, komentarin C, saat antum melakukan sebuah kebaikan, gak akan mengurangi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika antum sabar, itu akan mengangkat derajat antum di sisi Allah. Dan hukum asalnya tidak dijawab. Sebagaimana sebuah bait syair yang cukup terkenal, bukan cukup ya, yang terkenal, dari Abu Faras Al-Hamadani. Ini sebuah kaidah menarik, kata beliau, wala kullu qawwalin ladayya yujabu, wala kullu qawwalin ladayya yujabu. Dan tidak setiap statement saya persiapkan jawabannya, atau saya memiliki jawabannya. Tidak setiap komentar itu saya akan jawab, enggak. Walakul qawwalin ladayya yujabu. Gak setiap omongan itu dijawab, gak setiap statement itu dijawab, gak setiap komentar itu dijawab. Orang-orang besar tidak lakukan hal tersebut. Lihat Nabi SAW. Apakah Nabi menjawab ketika beliau dibilang orang gila, dibilang dukun dan seterusnya? Tidak. Allah yang jawab, Nabi enggak. Ketika hadithatul ifki, sebelum turunnya ayat, apakah Nabi SAW menjawab ketika istrinya difitnah berzina? Enggak. Apakah Aisyah ngejawab? Aisyah pers conference begitu? Enggak. Allah yang bersihkan nama baik beliau dalam surat An-Nur. Gak semua statement dijawab. Wa'arid 'anil jahilin. Dan berpalinglah, bukan dijawab. Allah nggak mengatakan dan jawablah orang-orang bodoh tersebut. Enggak. Kecuali ini berkaitan dengan agama Allah, ini berkaitan dengan hak Allah atau hak Rasulullah SAW. Makanya kan tidak semua, ada beberapa hal oke kita, tapi ada nggak semua hal perlu kita jawab. Wa'arid 'anil jahilin. Lihat bagaimana Umar bin Khattab nggak jawab. Umar bin Khattab tidak menjawab. Setelah diingatkan oleh Al-Hur dengan ayat, udah diam, nggak ngejawab. Umar nggak mengatakan, atas dasar apa Anda bilang begitu? Saya punya buktinya. Lihat, saya kasih A, kasih B, kasih C, kasih D. Emangnya Umar nggak punya pembukaan itu? Berani-beraninya Anda bilang saya nggak adil. Bukankah saya sudah lakukan A, sudah lakukan B, sudah lakukan C? Bukan itu yang Allah mau. Yang Allah mau adalah wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Yang Allah mau seperti sebagaimana ayat Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang-orang bodoh atau orang-orang membuat sikap bodoh atau kalimat bodoh, qalu salama. Hamba-hamba Allah itu tetap bersikap baik, mengucapkan salama, merespon dengan baik. Itu kan ayat yang populer banget dalam surat Al-Furqan ayat 63.
wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Rahman, hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi dengan penuh kerendahan. Dengan penuh kerendahan. Dan apabila diajak bicara orang-orang bodoh, diserang, dibully, didiskreditkan, qalu salama. Mereka hanya mengatakan kalimat yang baik, respon yang positif. Mereka nggak mengotori lisan mereka, apalagi hati mereka dengan hal-hal seperti itu. Itu hal penting ya mas kalian. Dan untuk bisa seperti itu kita harus sabar. Berat, nahan, nggak bicara tuh berat. Apalagi ini berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan nama baik antum, marwah antum, brand image antum dan seterusnya. Itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Tapi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'rid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh atau bersikap bodoh. Berpalinglah, fokus mengerjakan hal yang bermanfaat. Jangan kita dirusak dengan hal demikian. Nabi mengatakan ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in bila wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan hal yang bermanfaat. Bukan bersungguh-sungguhlah untuk menanggapi itu. Sebagaimana Umar tidak menanggapi. Dan Umar tidak melewati ayat tersebut. Diam. Berhenti. Dikasih ayat berhenti. Itu Umar bin Khattab. Berhenti di hadapan ayat. Dan itu poin terakhir dalam kajian kita. Berhenti jika dihadapkan dengan ayat itu penting jamaah. Dan gak mudah loh, lagi emosi suruh berhenti. Umar kan lagi emosi nih, lagi marah, dikasih ayat, diam Umar, Masya Allah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu kan yang kita bahas keterangan Ibnu Rajab kemarin mengenai arti la taghdab, jangan marah. Masih ingat gak? Ada berapa makna? Ada dua. Yang pertama, lakukan tindakan preventif sehingga Anda tidak emosi dan marah. Yang kedua, kalau qadarullah marah masuk ke dalam diri kita, dilawan. Jangan didiamkan, dilawan. Dan Umar melawan, dikat sama Umar. Makanya waqafan, Umar itu tipikal yang selalu berhenti jika berhadapan dengan firman-firman Allah. Berhenti jika berhadapan dengan ilmu. Berhenti jika berhadapan dengan sunnah Nabi SAW. Berhenti jika berhadapan dengan nasihat yang isinya qala Allah dan qala Rasul. Firman Allah dan hadis Nabi SAW. Kita harus punya demikian. Kecuali kalau nasihatnya keliru. Ada orang nasihati antum, tapi nasihatnya keliru. Ya udah jalan aja. Atau misalnya masalah khilaf ijtihadiyah. Yang nasihati antum kasih dalil, tapi antum punya dalil yang lain. Dan ini masalah khilaf para ulama. Dan khilaf yang kuat, khilaf yang mu'tabar dalam ilmu fikih, ya sudah. Tapi kalau jelas-jelas ini ayat, ini hadis, maka latih diri kita untuk berhenti. Dan itulah membuat Umar begitu spesial, sangat spesial, karena tipikalnya begitu. Dikasih nasihat sama yang lebih bawah mau, lebih junior mau, lebih rendah kedudukannya mau. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan idhin nas bi'amalik wala ta'idhum biqaulik. Nasihati manusia dengan amalanmu dan jangan menasihati manusia hanya dengan ucapanmu. Jadi nasihati manusia dengan amalanmu. Anda harus buktikan.
Dan jangan nasihati manusia hanya dengan ucapanmu. Mungkin di awal-awal efektif karena mungkin retorika kita bagus, cara penyampaian kita bagus, tapi berjalannya waktu akan hambar. Orang ngelihat kenapa ucapannya ke kanan, perbuatannya ke kiri ya. Udah nggak benar deh. Tapi kalau ucapan kita ke kanan, amalan kita ke kanan, ucapan kita ke atas, amalan kita ke atas, ucapan kita ke bawah, amalan kita ke bawah, oh ini benar nih orang. Jadi kita dengar deh. Lihat Umar bin Khattab, kenapa begitu, bayangkan sampai detik ini. Orang tuh cinta banget sama Umar bin Khattab. Walaupun ada sebagian pihak yang memfitnah beliau, bahkan mengkafirkan beliau, tapi hati orang beriman tidak berpaling. Ada jutaan bayi di dunia ini, bahkan sekarang total mungkin miliaran mungkin, itu diberikan nama oleh orang tuanya Umar. Umar, saking cintanya sama Umar bin Khattab. Betapa banyak teman kita namanya Umar. Nama lo siapa? Nama gue Umar. Ini temen gue juga punya, gue punya teman namanya Umar juga. Oh iya. Ya, waqafan. Beliau tuh berhenti di depan ayat, nggak berani loncat. Padahal khalifah orang nomor satu di dunia, orang nomor satu di dunia Islam, beliau. Dan yang paling alim. Kan beliau jadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Berarti yang paling alim siapa? Ya beliau. Kan bisa aja, dia lebih ngerti ini ayat daripada ente. Jangan so ngajarin. Ini nih pengecualian, tahu? Bisa dijawab sama Umar begitu. Apa susahnya? Beliau jadi rujukan, beliau pemimpin, beliau paling alim. Tapi waqafan, beliau berhenti di hadapan dalil. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa bersabar. Dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.